Ibu dan Bapak peserta webinar pada siang hari ini, kita sudah menerima banyak sekali pertanyaan sebetulnya di kolom chat box yang saya khawatir ini mungkin tidak akan bisa kita selesaikan seluruhnya dalam 30 menit depan. Tapi Ibu dan Bapak, saya akan coba memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terkait dengan UMKM dan PPS. Ini sebagian besar pertanyaan ini saya lihat adalah mengenai PPS, tapi saya akan coba pilihkan yang mana yang paling mewakili kita untuk UMKM, dan kalau ada waktu kita akan masuk ke PPS. Tapi Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, tetap percaya bahwa walaupun nanti ini tidak bisa kita selesaikan dalam diskusi pada sesi yang terakhir nanti, yang 30 menit, panitia akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada pembicara dan akan membalas pertanyaan-pertanyaan ini kepada Bapak dan Ibu yang sudah menanya, walaupun pada bagian diskusi ini tidak akan kita sampaikan secara langsung. Baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar, ini menurut saya ada pertanyaan yang sangat mendasar dari Bapak Suryo Budi Pranoto. Ini mungkin bisa diajukan langsung ke Pak Ali Fikri dan ke Pak Kodrat juga. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa UMKM harus sesuai standar akuntansi EMKM? Bukankah pencatatan keluar masuk kas saja sudah cukup? Nah, memang sedikit saya indikan elaborasi pertanyaan ini ya Pak Kodrat dan Pak Ali Fikri. Kalau di ketentuan mengenai perpajakan kan kita mengenal dua hal Pak, pembukuan dan pencatatan. Sedangkan standar akuntansi EMKM ini kan mengasumsikan itu adanya pembukuan ya Pak Fikri ya. Nah, mungkin penanya hanya khusus melihat dari sisi perpajakan ya, yang memperolehkan pencatatan. Padahal pembukuan ini kan yang saya pahami Pak Fikri ini kan tujuannya banyak, bukan hanya perpajakan. Tolong Pak Fikri dijelaskan kepada Bapak Suryo Budi Pranoto. Pak Fikri dulu, nanti mungkin Pak Kodrat jelaskan bagaimana perpajakan melihat pembukuan dan pencatatan dan apa perbedaannya. Saya kira begitu dulu yang pertama ya, karena ini mendasar sekali pertanyaannya saya lihat. Silakan Pak Fikri. Terima kasih pertanyaannya Pak Suryo. Jadi memang secara dalam akuntansi memang terdapat dua metode pencatatan, ada basis kas dan basis akrual. Cuman ketika masalah kita masuk dalam masalah administrasi, di situ yang dibutuhkan itu adalah masalah pencatatan secara akrual. Jadi memang di lapangan kebanyakan kita sebagai pelaku usaha kita memang banyak bermain cash basis ya, sehingga kita masalah kebanyakan diutamakan di sana di pembukuan. Tetapi secara administrasi banyak hal yang harus diungkapkan dan itu sudah difasilitasi dalam laporan keuangan melalui pendekatan akrual Pak Suryo. Sehingga hal ini yang menjadi titik tolak sebenarnya dalam ketika kita melakukan proses administrasi, tidak hanya berbasis pada diri sendiri tetapi pada orang lain. Salah satunya berbasis kepada pendekatan pajak, di mana dasar pendekatan pajak itu dia harus juga mengakui pendapatan secara akrual di sana Pak Suryo, secara azas keumuman ya. Meskipun dalam pajak di situ juga ada basis pencatatan yang ini pembukuan dan pencatatan, kira-kira seperti itu. Dan itu memang ada aturan tersendiri di perpajakan. Tetapi kira-kira seperti itu Pak Surya jawabannya. Sehingga mau tidak mau memang kalau bisa kita harus mengikuti standar yang sudah dikeluarkan oleh IAI mengenai metode pencatatan berdasarkan SAK berbasis UMKM. Kira-kira seperti itu. Pak Surya, terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih Pak Fikri. Saya lanjutkan ke Pak Kodrat. Bagaimana Pak Kodrat? Masalah ini kan kalau standar EMKM itu kan sudah pembukuan sebetulnya kalau di kacamata kita dari pajak ya. Padahal perpajakan kan juga mengakui adanya pencatatan saja. Bagaimana ini Pak Kodrat? Silakan Pak. Siap Pak. Sebenarnya Pak Situmorang dia lebih jago menjawab soal pembukuan ini. Baik Pak, sebagaimana kita ketahui bersama, kalau ada pemeriksaan Pak ya, kan terjadi di situ gap, pasti ada uji bukti, ya khususnya pemeriksaan ini. Nah, sebagai fiskus
untuk memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak, tidak mungkin menembak saja, mengira-ngira saja omsetnya berapa, kemudian harga perolehannya berapa, untung brutonya berapa, dan lain-lain. Nah, maka untuk memberikan keyakinan kepada Fiskus tentang besarnya omset, tentang besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan, mempertahankan penghasilan itu, tentu ada pencatatan atau pembukuan. Nah, kapan WP itu menggunakan pencatatan atau pembukuan? Nah, sebagaimana kita ketahui, dulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7, saya sudah singgung di atas tadi, bahwa UMKM ini berlaku tarif progresif berdasarkan pasal 17. Kan dulu ada namanya norma kali norma penghitungan. Umpamanya UMKM ini 20%, bruto kali 20% kurang PTKP. Nah, untuk menentukan bahwa jumlah peredaran bruto yang diperoleh oleh wajib pajak dalam 1 tahun ini menyatakan X atau Y, ya harus ada pencatatan. Untuk membuktikan ketika wajib pajak ini nanti diperiksa oleh Fiskus, oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan catatan pemeriksaan itu bukan mencari-cari kesalahan. Pemeriksaan itu adalah uji kepatuhan untuk menguji apakah wajib pajak itu patuh dalam hal menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk yang UMKM yang 4,8 miliar ini memang karena tarifnya flat tadi itu, kemudian ada threshold-nya, masih disarankan untuk mencatat. Tapi juga tidak dilarang untuk membuat pembukuannya. Membuat pembukuannya saya kira lebih detail. Ada buku bantu pengeluarannya, ada buku kasnya, ada buku banknya, ada buku stok, ada buku pembelian. Nah, saya kira kalau ini lengkap, maka nanti gap yang terjadi antara Direktorat Pajak dengan WP ini bisa diminimalisir. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Fikri dan Pak Kodrat. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Nanti tolong diperbaiki Pak Fikri dan Pak Kodrat kalau saya keliru. Mungkin Pak Suryo Budi Pranoto, saya paham mungkin maksudnya ini pencatatan keluar masuk kas saja cukup benar. Ke perpajakan dengan kategori omset tertentu ini cukup. Tapi kenapa standar akuntansi keuangan EMKM itu diperlukan? Saya mungkin bisa bayangkan seandainya satu UMKM itu pergi ke bank untuk mendapatkan kredit, saya kira pencatatan keluar masuk uang saja sudah nggak cukup kali ya Pak Fikri ya. Mungkin perbankan akan mensyaratkan Bapak untuk melakukan pembukuan. Paling tidak ada laporan keuangan, ada laporan laba rugi, ada neraca di sana yang mungkin akan menjadi pertimbangan. Jadi Pak Suryo, ini bukan hanya masalah perpajakan sebetulnya kalau IAI melihatnya, tapi untuk skala yang lebih luas. UMKM ini kan ada banyak pemangku kepentingan sebetulnya di sana, bukan hanya pajak. Tapi kalau untuk perpajakan saya kira memang pencatatan keluar masuk kas untuk omset tertentu memang itu masih dimungkinkan. Saya kira itu ya Pak Suryo Budi Pranoto. Ada lagi ini Pak pertanyaan yang terkait. Tadi saya lihat, oke. Ini juga ke Pak Ali Fikri sebelum nanti ini banyak pertanyaan mengenai pajak. Pada saat UMKM dikategorikan menggunakan etap, maksudnya entitas tanpa akuntabilitas publik dan SAK EMKM, apakah dapat dilihat dari modalnya atau bentuk badan usahanya secara hukum pendirian perusahaan? Maksudnya Pak, untuk kategori penggunaan SAK EMKM atau etap, ini kan ada 3 pilihan sebetulnya kalau di standar akuntansi keuangan yang diterbitkan IAI. Ini sedikit pengantar mungkin supaya membantu kita peserta webinar. Yang pertama standar akuntansi keuangan umum, mungkin yang dengan akuntabilitas publik. Yang kedua standar akuntansi keuangan etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang terakhir adalah SAK EMKM. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Ahmad, ini penggunaan standar EMKM ini apakah hanya didasarkan pada kategori modalnya atau bentuk badan hukumnya? Kita contohkan mungkin Pak Fikri, saya sebenarnya hanya UMKM pribadi,
tapi mungkin punya modal sampai dengan 50 miliar. Apakah saya wajib untuk mengikuti standar akuntansi UMKM atau tidak? Kira-kira mungkin gitu, Pak Fikri. Silakan, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya ketika kita mengikuti standar UMKM yang telah disampaikan itu sebenarnya tidak terbatas pada perseorangan atau tidak terbatas pada badan. Sepanjang itu dia berhubungan dengan orang lain, itu kita harus mengikuti standar itu. Karena seperti telah dijelaskan dengan dari Bapak moderator juga, ketika kita melakukan usaha tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi kepada banyak entitas lain seperti perbankan, kemudian pajak, dan lain-lain. Dan semuanya itu membutuhkan laporan. Kecuali kalau kita memang berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang lain, mungkin tidak masalah, kira-kira seperti itu. Karena itu adalah standar pelaporan, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi tidak terbatas hanya untuk usaha yang dengan status badan hukum tertentu ya Pak ya? Pribadi ya, juga boleh menggunakan. Ya. Kalau misalnya ini Pak, bisa nggak saya pindah-pindah Pak dari SAK etap ke SAK MKM, kemudian pindah lagi ke SAK etap, boleh nggak? Sebenarnya itu tergantung kriterianya lagi Pak. Kalau memang kriterianya dirubah dan itu dia masuk di kriteria etap atau di kriteria UMKM, sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Oke. Terima kasih Pak Fikri. Sama-sama Pak. Ini ada pertanyaan banyak ini mengenai perpajakan, tapi saya coba ya Pak Kodrat ambil dulu dari UMKM dulu ya, baru nanti belakangan PPS ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hasan Yusuf Pak. Kami adalah wajib pajak pemotong pajak. Apabila kami bertransaksi dengan WP UMKM dan ada kewajiban pemotongan PPH terkait transaksi tersebut, sesuai ketentuan dalam PMK 99 tahun 2018. Sedangkan di satu sisi, WP UMKM mengatakan bahwa sesuai ketentuan dengan Undang-Undang HPP tahun 2021, apabila omset WP UMKM tidak melebihi 500 juta, maka tidak dikenakan PPH. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan atas pemotongan PPH apabila kami bertransaksi dengan WP UMKM tersebut? Apakah harus dipotong PPH atau tidak? Mohon penjelasannya. Mungkin ini juga administrasinya juga harus dijelaskan ini ya nanti Pak Kodrat ya. Silakan Pak Kodrat. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya tidak ada pertentangan ya, Bapak, Ibu. Jadi begini, UMKM yang di bawah 500 juta peredaran brutonya per tahun itu mendapat keistimewaan. Dalam tanda petik dikasih istimewa oleh pemerintah. Nah, bagaimana kalau dia bertransaksi dengan bendahara? Pertama yang kita lihat Bapak dan Ibu, berapa besar nilai transaksinya? Ya, kalau nilai transaksinya di atas 2 juta, maka ada kewajiban bendahara untuk memungut, bukan memotong. Ini karena pasal 22, memungut. Jadi ada perbedaan antara memungut dan memotong. Memungut. Ya, ini kewajiban bendahara. Itu sudah jelas di PMK 231 tahun 2016 bahwa bendahara diwajibkan memotong, memungut, menyetor dan melapor pajak yang sudah dipungut, dipotong dan distor ke kas negara. Nah, sekarang bagaimana kalau dihadapkan bahwa wajib rekanannya ini adalah UMKM yang masuk kategori dia di bawah 500 juta. Nah, sepanjang nanti dia bisa menunjukkan surat keterangan bahwa dia adalah UMKM, maka tidak dipotong. Kalau dia tidak bisa memberikan keterangan, menunjukkan keterangan, maka dipungut Pak. Maaf, dipungut, bukan dipotong, dipungut. Ya, tetap dipotong 0,5%. Kalau tidak bisa menunjukkan sketnya. Adapun transaksi yang di bawah 2 juta, maka tidak ada kewajiban bendahara untuk memungut. Nah, jadi ini sering terjadi salah kaprah bahwa ini tidak ada pajak terutang. Jadi beda antara pajak terutang dengan tidak ada kewajiban memungut, Pak. Nanti pajak terutang ini beralih ke wajib pajaknya. Nanti wajib pajak yang akan memperhitungkannya melalui SPT tahunan. Jadi begitu. Kalau dia di atas 2 juta, bisa menunjukkan sket, maka dia dipotong 0,5%. Kalau bisa menunjukkan sket, tidak dipotong, Bapak Ibu. Kalau
dia tidak menunjukkan sket, itu dipotong 0,5%. Tapi kalau dia transaksinya di bawah 2 juta, tidak ada kewajiban bendahara untuk memungut PPh pasal 22. Terima kasih. Baik Pak Kodrat, mungkin pertanyaan ini lebih administratif ya terkait dengan itu. Kalau skep yang tadi itu apakah diajukan oleh si UMKM ke kantor pajak atau hanya menunjukkan bahwa dia adalah UMKM? Nanti teman saya Pak Ruswanto akan menambah penjelasannya, Pak. Silakan Pak Ruswanto. Terima kasih. Sedikit menambahkan Pak, ini memang ada aturan yang belum diatur secara lengkap dan jelas ya. Memang masih menunggu peraturan turunannya. Aturan yang berlaku selama ini kan kalau si WPOP UKM bertransaksi dengan bendaharawan yang tidak menunjukkan suket ya, itu akan dipotong, dipungut sesuai aturan bendahara, ya kan. Nah sekarang kalau dia tidak ingin dipotong, dipungut, menunjukkan suket. Kalau dia bisa menunjukkan suket ke bendahara, dia akan dipotong 0,5%. Ya, aturan bakunya begitu ya. Nah, kemarin tahun 2021 kan ada insentif untuk UKM DTP ya. Nanti bendahara tinggal cap DTP sehingga tidak dipotong. Karena tahun ini tidak ada lagi insentif sehingga bendahara juga tetap motong. Bendahara motong 0,5% PPh final. Nah, tinggal masalahnya dibagi UKM itu kayak apa kan itu ya. Kalau dari sisi bendahara kan memang tidak bisa dia, saya tidak potong karena kamu di bawah 500, kan tidak bisa ditunjukkan juga begitu kan. Belum jelas lah artinya gitu. Tidak bisa, saya di bawah 500 Pak, jangan dipotong, nggak begitu. Dari sisi bendahara itu memang ada kewajiban pemungutan. Hanya saja kalau tidak ada suket, ini yang berlaku ya. Kalau tidak ada suket, dia dipotong 22 atau 23 lah begitu ya. Ketika ada suket, dia dipotong PPh final UKM 0,5%. Nah, tinggal masalahnya ketika nanti laporan di WP-nya, WP rekanannya ini 0,5% itu nasibnya kayak apa di SPT tahunan? Itu yang masih kita tunggu aturannya Pak. Itu. Apakah nanti di bulan berikutnya ada kebijakan diperhitungkan dengan setoran yang omset bulan berikutnya? Nah, itu masih kita tunggu Pak. Mohon maaf ini. Ya, tapi yang berlaku seperti tadi dikatakan itu masih berlaku yang begitu. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini selanjutnya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai PPS ya. Saya akan coba bacakan. Mohon nanti dijawab ya Pak Kodrat dan teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hasan Yusuf. Saya kira menarik juga ini. Wajib pajak masih mempunyai harta berupa mobil perolehan tahun 2018. Ini sangat teknis kelihatannya. Dan masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020. Wajib pajak ikut PPS 2. Tetapi mobil tersebut dijual pada tahun 2021. Dan duitnya dijadikan deposito di tahun 2021. Pertanyaannya bagaimana pelaporan harta mobil 2018 tersebut pasca PPS 2. Karena mengingat mobil tersebut sudah dijual. Yang kedua, bagaimana pelaporan deposito di tahun 2021 karena duitnya berasal dari penjualan mobil. Kemudian pelaporan harta PPS adalah di SPT tahun 2022, sedangkan harta tersebut sudah tidak dimiliki sampai dengan 2021 karena sudah dijual. Jadi kira-kira ini Pak, yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Hasan, dia dulu tidak laporkan mobil ini di jangka waktu PPS 2 ya, berarti ini harta 2016 ke tahun 2020. Tapi mobil ini sudah dijual pada tahun 2018 dan sudah menjadi deposito. Nah itu gimana Pak pelaporannya untuk PPS 2-nya ya? Baik, makasih Pak. Kita harus sepakat dulu seperti aturan PMK 196 sebagai petunjuk teknis dari Undang-Undang PPS ini. Untuk skema 2 adalah WPOP peserta atau non peserta TA yang belum melaporkan harta bersih tahun 2016 sampai 2020, yang belum melaporkan harta bersih. Andai kata
Bapak mau mengikuti program PPS di skema 2 ini, berarti harta berupa mobil yang diperoleh tahun 2018 ini belum dilaporkan sepenuhnya di TA, gitu Pak ya. Itu prinsipnya dulu. Jadi peserta di TA2 ini adalah OP yang belum melaporkan harta yang saat tanggal 31 Desember tahun 2020 masih ada. Itu boleh mengikuti PPS. Kemudian bagaimana pelaporan deposito? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa SPT itu gunanya di samping untuk melaporkan omset, juga berfungsi untuk melaporkan harta, utang, dan lain sebagainya. Mobil yang telah berubah menjadi uang tadi adalah harta. Karena harta ini bisa dia berupa harta gerak maupun tidak bergerak. Ya toh, termasuk tanah, mobil itu kan termasuk harta, Pak. Jadi ada kewajiban Bapak melaporkan uang hasil penjualan mobil baik di SPT tahun 2021 sepanjang secara nyata per tanggal 31 Desember itu masih ada di tabungan Bapak, kecuali sudah tidak ada. Begitu. Jadi tidak ada masalah Pak, Bapak lapor di SPT tahun 2021, tapi tidak lagi Bapak melapornya sebagai bentuk mobil tapi uang. Karena sudah berubah wujud saja, tapi fungsinya sama. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kodrat. Jadi mungkin bisa saya tambahin ya ke Pak Hasan. Kalau yang PPS ini kan patokan PPS 2 ya berarti yang itu yang belum dilaporkan tahun 2016 sampai dengan 2020 ya. Jadi patokannya adalah harta Bapak per 31 Desember 2020. Itu aja Pak ininya sebagai patokan ya. Kemudian ini ada Pak Fikri yang pertanyaan yang menarik juga. Ini saya rasa perlu juga diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia ini ya. Bagaimana dengan pembukuan atau penjurnalan atas harta-harta yang belum saya laporkan di tahun ketika mengikuti PPS. Kalau dulu saya ingat saya Pak, waktu di tax amnesty kita yang berarti tahun 2015 ke bawah, itu kan seingat saya Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan ya ketentuan mengenai itu, bahwa harta yang tidak dilaporkan dan kemudian dilaporkan karena tax amnesty itu kita masukkan ke return earning kalau nggak salah dulu ya. Tapi itu ada butir tersendirinya. Itu bagaimana Pak kalau yang PPS 2 ini? Silakan Pak Fikri. Ya Pak, terima kasih. Kalau pengalaman kami sih di lapangan, jadinya kalau memang itu sebenarnya kalau dia memang tidak dilaporkan, kecuali dia mau melaporkan Pak ya, baru nggak apa-apa kita masukkan sebagai return earning. Tapi kalau dilaporkan sebenarnya, kalau tidak mau dilaporkan tidak bisa kita masukkan dalam pembukuan karena tidak ada dasarnya, karena tidak ada dasar keinginan gitu. Biasanya mereka mencatat ini apa? Mereka biasanya mencatat itu di pembukuan mereka tersendiri, pembukuan pribadi biasanya seperti itu. Meskipun ada ini ya, bukti sah secara transaksi, tapi kadang-kadang memang faktanya di lapangan seperti itu, Pak. Saya tidak bisa ini ya, karena masalah goodwill aja sebenarnya, Pak ya. Iya. Atau tidak saja sebenarnya. Kecuali kebetulan sudah ada temuan yang mau tidak mau harus kita masukkan sebagai ini, kita masukkan sebagai modal juga nggak apa-apa seperti itu. Ya, saya kira juga pajak harus mulai mengatur ini ya. Contohnya Pak, tadinya asetnya kan nggak ada itu di laporan keuangan. Sekarang kan tiba-tiba ada aset, tentu harus ada tandingannya Pak untuk keseimbangan akuntansinya. Ya, kalau seingat saya sih dulu Pak Yofi Ansyah, tapi nanti Bapak coba cek lagi ya. Kalau untuk yang tax amnesty itu bisa dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ada di sana di return earning, tapi ada poin tertentu. Selisih, kalau nggak salah saya selisih perubahan akibat ikut tax amnesty. Mungkin di pajak juga akan diatur ini nanti Pak Yofi Ansyah, Pak Kodrat ya, mungkin bisa disampaikan itu bagaimana kalau pembukuannya atau laporan keuangan saya ikut PPS kan bertambah harta saya Pak, karena dulu tidak dilaporkan.
Itu bagaimana saya harus melaporkannya di dalam neraca? Saya kira kantor pajak juga harus mulai mengatur ini sama seperti waktu di tax amnesty yang saya belum lihat ya. Mungkin nanti bisa diusulkanlah ini Pak Kodrat. Baik, Siap, ini Pak. ada pertanyaan dari Pak Handokoli. Mohon izin Pak, wajib pajak telah ikut TA Jilid 1, belum mengungkapkan harta luar negeri berupa apartemen tahun perolehan 1984. Apakah harta tersebut sudah daluarsa? Jika daluarsa, gimana mekanisme tahun pelaporan pada SPTOP? Jika WP ikut kebijakan 1, bagaimana menilai harga apartemen luar negeri tersebut? Apakah bisa menggunakan harga perolehan tahun 1984? Jika tidak bisa menggunakan harga perolehan, dasar penilaian berdasarkan data yang mana untuk ikut PPS? Ya, jadi gini kira-kira ini saya lihat pertanyaannya Pak Handokoli ini. Dia punya apartemen di luar negeri tahun 84, tapi belum pernah dilaporkan. Bahkan di tax amnesty nggak ikut, tapi dia mau ikut yang PPS 2. Itu bagaimana Pak cara penilaiannya? Apakah berdasarkan harga perolehan tahun 1984 atau nilai wajar sekarang? Silakan Pak Kodrat. Baik, Bapak Torang Sitanggang, pertanyaan ini dijawab oleh teman saya Pak Ruswanto. Silakan Pak Ruswanto. Izin sedikit menjawab barangkali. Silakan, Jadi WP telah ikut TA begitu ya, jilid telah ikut TA. Berarti telah ikut TA. Artinya ya telah ikut TA 1. Artinya tapi dia masih memiliki harta yang belum di TA kan itu ya? Benar. Belum diungkap, belum tuntas diungkap begitu ya. Maka dikasih kesempatan, dikasih kesempatan kembali dengan tarif yang lebih murah ya kan. Kalau dulu pakai tarif yang PP 36 dengan sanksi 200%, maka saat ini dikasih tarif lebih murah yaitu antara 11, 6 atau 8% begitu. Nah, kemudian di sana untuk TA 1, jilid 1 atau ini PPS jilid 1, PPS kebijakan 1 begitu ya, itu tidak ada daluarsa. Jadi tidak ada daluarsa. Jadi pokoknya yang penting harta itu masih dimiliki tahun 2015, yang perolehannya dari tahun 2015 ke bawah begitu kapanpun, yang belum tuntas di TA, maka dikasih kesempatan untuk mengikuti PPS kebijakan 1 gitu kan, tidak ada daluarsa. Jadi nanti setelah ini berakhir, setelah Juni berakhir, DJP menemukan yang belum dita juga bisa ditetapkan kembali gitu. Jadi tagih begitu. Kemudian bagaimana cara menilainya ya? Ini apartemen kalau yang diatur di PMK 196 atau PPS ini kan kas atau setara kas nilai nominal. Tanah bangunan NJOP kan begitu ya. Posisi di akhir tahun 2015. Posisinya harga di 2015 Bapak. Ya, jadi kalau tadi itu apartemen, bagaimana NJOP di luar negeri ya? Jadi itu dirupiahkan lah harganya berapa begitu, gitu. Dirupiahkan harganya berapa, harga serupiah, posisi kalau dijual tahun 2015 begitu aja, kira-kira berapa, begitu. Jadi tidak ada daluarsa, gitu. Baik, berarti Pak Handoko, ini Bapak bisa tetap laporkan pakai yang skema 1 ketentuan PPS, sedangkan nilainya itu berdasarkan nilai wajar lah ya Pak tahun 2015 ya. Ya Pak Kodrat, saya kira terjawab. Kemudian ini ada, ini tadi satu saya lihat bagus juga ini. Baik, ini juga pertanyaan ke Pak Kodrat. Mohon izin Pak, setelah terima sket, berapa lama ada kepastian jangka waktu kantor pajak tidak membatalkan sket tersebut? Terima kasih. Ini tegas ini pertanyaannya Pak Kodrat. Berapa lama? Ini WP ikut PPS begitu kan ya. Dalam waktu 24 jam akan terbit sket begitu kan, sket lah begitu. Ini online sistemnya, ya kan online. Nah, WP dikasih kesempatan selama 1 semester atau selama 6 bulan. Kalau dia mau berubah, mau membetulkan, yang penting jangan mencabut, masih bisa, itu kan, merubah, membetulkan segala macam. Nah, berapa lama, kapan sket itu akan diteliti? Nah, ini yang
belum diatur. Kan kita kan DJP ini kan floor, terserahlah ikuti. Kita tunggu sampai 30 Juni. Artinya tidak mungkin kita ini dalam masa tenggang ini kita kan meneliti, kan nggak mungkin begitu ya. Kan masih ada kesempatan, siapa tahu Bapak mau merubah, siapa tahu Bapak membetulkan. Jadi penelitiannya itu belum ada turunannya, belum ada aturannya, tapi kan dipastikan dimungkinkan nanti setelah Juni baru teliti ini memenuhi syarat atau tidak begitu. Jadi sepanjang ini karena self assessment lewat online, ya wajib pajak tinggal diteliti sendirilah begitu ya. Ini benar atau tidak itu kan. Kalau tanya kantor pajak mungkin ya, kalau perorangan bisa jadi, coba Pak telitikan punya saya, mungkin bisa. Tapi kalau secara formal kapan akan diteliti ya, kita kan masih nunggu 6 bulan Pak. Gitu. Self assessment masalahnya ini Pak. Kalau dulu TA kan bawa dokumen segala macam, dipastikan oleh orang pajak, ini benar Pak, ini salah Pak, ini bisa masuk Pak. Sekarang nggak bisa. Gitu. Jadi masa penelitian itu kapan dibatalkan, itu yang jelas belum ada turunannya, belum ada aturannya. Tapi logikanya begitu, kan nggak mungkin kita secara selesai yang ribuan orang datang ini kita mau teliti kan begitu, karena masih ada kesempatan, siapa tahu kita mau teliti, siapa tahu mau dibetulkan, siapa tahu mau dibatalkan, kan terserah wajib pajak begitu Pak. Demikian sementara begitu. Ya, jadi Pak Handoko, kalau menurut kantor pajak ini kan penyampaiannya sampai dengan Juni ya Pak ya. 30 Juni ya. Ya, sampai dengan Juni Bapak tentu bebas untuk melakukan beberapa kali pengungkapan. Artinya ini kan sifatnya sukarela, artinya bukan dari kantor pajak datangnya, tapi itu dari wajib pajak yang secara sukarela melaporkan hartanya. Nah, kemudian 1 kali 24 jam akan terbit SKED. Sampai kapan SKED ini akan menjadi sah? Mungkin itu ya kepastian jangka waktunya. Kalau menurut saya sih Pak, tapi saya nggak tahu, nanti boleh ditanggapi Pak Kodrat dan teman-teman. Ini kan SKED ini kan ada tadi ketentuan di ketentuan mengenai PPS bahwa ini kan kemungkinan akan diteliti. Tapi apakah kita yang akan diteliti? Ya kita nggak tahu. Itu kantor pajak nanti yang akan melihat. Jika ditemukan harta ternyata setelah 30 Juni pun masih ada yang belum kita laporkan, itu kan ada sanksinya memang yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai PPS ini. Jadi menurut saya Pak Handoko, ini kan kita punya waktu. Nanti tolong dibenarkan atau tidak ya Pak Kodrat ya. Kita punya waktu sampai dengan Juni, 30 Juni. Sampai dengan 30 Juni ya tentu bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai seluruhnya ini bisa kita sampaikan secara sukarela. Nah setelah itu kita akan menyerahkan ke kantor pajak untuk melakukan penelitian apakah itu sudah benar atau tidak. Kalau kemudian kantor pajak menemukan bahwa ada ketidakbenaran, walaupun kita sudah mengungkapkan, yaitu ada dikenakan lagi dengan tarif yang lebih tinggi dan pakai sanksi. Tadi saya lihat. Sampai kapan ini akan menjadi pasti? Kalau menurut saya sih mestinya akan sama dengan daluarsa penetapan kali ya Pak Kodrat ya ininya. Walaupun memang tidak secara spesifik diatur, tapi kalau saya membayangkan mestinya itu akan sama dengan daluarsa penagihan pajak atau penetapan pajaknya. Begitu nggak kira-kira Pak Kodrat? Jadi mirip-mirip SPT malah ya kan, Ya, mirip-mirip SPT ini kan self assessment, terserah silakan sebelum orang pajak ini meneliti, memeriksakan boleh-boleh aja dibetulkan gitu. Coba kalau PPS ini dibetulkannya hanya sampai dengan Juni begitu. Setelah itu lepas begitu kan. Ya. Oke Pak, ini ada lagi dari Bapak Sony Pangerapan. Bagaimana kalau ada pengalihan harta pada tahun 2018 yang digunakan untuk kepentingan umum, yaitu untuk jalan tol yang belum dilaporkan? Pada saat itu tidak ada pajak yang dipotong karena untuk kepentingan umum. Untuk uang kas yang diterima belum dilaporkan dalam SPT. Untuk uang kas yang belum terlaporkan, apakah harus dilaporkan dalam program pengungkapan sukarela kebijakan 2 atau cukup dengan pembetulan SPT? Silakan Pak Kodrat dan teman-teman. Terima kasih Pak Torang Sitanggang. Baik, kita kembali kepada prinsip ya Bapak Ibu. Skema 2 itu adalah WPOP peserta atau non peserta TA. Boleh ikut. Dia WPOP baik dia peserta TA maupun non peserta TA.
Kemudian basis harta pengungkapannya adalah harta bersih yang memenuhi syarat kumulatif diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, bagaimana dengan kasus Bapak? Bagaimana kalau ada pengalihan harta pada tahun 2018 yang digunakan untuk kepentingan umum, yaitu jalan tol yang belum dilaporkan? Nah, tentu pelepasan hak untuk jalan tol ini Bapak akan diberi kompensasi berupa uang, ya toh. Kalau Bapak melaporkan harta yang belum dilepaskan untuk penggunaan jalan tol, itu kan ada di SPT-nya Pak ya, bahwa Bapak memiliki harta sebelum dilepas. Artinya tahun 2017 masih ada harta yang belum diserahkan untuk penggunaan jalan tol. Tahun 2018 ada pelepasan hak, apa bisa hibah atau jual beli, tukar guling. Nah, sepanjang memenuhi kriteria ada penghasilan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang PPH itu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, maka itu merupakan penghasilan dan belum dilaporkan di SPT 2016 atau sampai dengan 2020, dan kenyataannya Bapak masih memiliki harta baik bentuk uang maupun benda-benda lainnya di 31 Desember 2020, maka Bapak boleh mengikut PPS dan tidak perlu lagi membetulkan SPT tahunan. Saya kira begitu, Pak. Izin ditambah ya, boleh Pak? Silakan. Nambah, maaf Pak Kotra ditambahin. Jadi basis datanya, basis asetnya PPS kebijakan 2 kan aset yang diperoleh 2016 sampai dengan 2020 yang masih ada di 2020 begitu, masih dimiliki 2020. Ya. 2020 bentuknya apa? Ini 2018 tanah dialihkan ke dijual atau di kepentingan umum ya. Itu memang kalau katakanlah secara aturan tidak ada pajaknya, namun ada uang yang diterima sebagai penggantian itu tadi. Katakanlah 500 juta. 500 juta ini sampai dengan 2020 SPT-nya tidak pernah dilaporkan. Oke, itu berarti aset juga, aset berupa kas kan. Nah, itu pilihan. Kalau mau dibetulkan silahkan, berarti diperoleh tahun 2018, 18-nya betulin, terus sampai 2020 serah ya dibetulkan. Boleh, kan tidak kena pajak tadi. Nah, tapi kalau mau diikutkan PPS boleh juga gitu kan. Tapi kalau dibetulkan tadi kan berarti tidak dapat manfaat kan begitu. Jadi ini seperti warisan. Warisan itu secara undang-undang bukan objek pajak, tapi objek PPS, objek TA boleh. Jadi Bapak misalnya dapat dalam tanda kutip menjual istilahnya ya, menebus dengan aset warisan atau tadi harta ini untuk dapat memperoleh manfaat dari PPS jilid 2, sehingga dengan Bapak mengungkap uang kas yang dari penjualan tanah untuk kepentingan umum tadi itu, Bapak dapat manfaat tidak akan diperiksa tahun pajak 2016 sampai 2020 ya. Namun kalau Bapak sepertinya tidak ada usaha lain, tidak ada yang dikhawatirkan dengan pajak-pajak Bapak, sepertinya bersih-bersih saja, ya betulkan saja begitu. Ini pilihan sukarela. Kalau tidak ikut tidak dapat manfaat, kalau ikut ada manfaat gitu. Cuma ada tarifnya begitu ceritanya Pak. Demikian. Ya. Terima kasih Pak, saya kira cukup jelas ya Pak Sony Pangerapan. Jadi ini terserah Bapak sebetulnya. Apakah Bapak mau ikut PPS dengan kebijakan 2? Tentu ada konsekuensi karena kan ini berdasarkan harta yang kita laporkan. Artinya kita langsung laporkan saja, kemudian kita tebus atau kita bayar pajaknya selesai. Atau Bapak memilih pembetulan SPT tahun 2018, silakan juga. Tapi Pak, ini yang perlu saya ingatkan ke Bapak tadi adalah kan Bapak menyatakan pada saat itu tidak ada pajak yang dipotong karena untuk kepentingan umum. Bapak yakinkan apakah betul Bapak itu tidak terkena pajak atau tidak? Mungkin tidak dipotong tapi Bapak yang harus melaporkan kan itu. Jadi harus dipastikan beda Pak, tidak dipotong dengan tidak dikenakan PPH loh. Ini Bapak harus firm banget. Kalau saran saya, kalau seandainya walaupun tidak dipotong tapi itu adalah objek PPH, Bapak menurut saya mending ikut yang PPS ya, karena kan rate-nya itu lebih kecil. Tapi kalau memang itu bukan objek PPH, tadi seperti disampaikan itu seperti warisan misalnya,
Saya rasa dengan pembetulan cukup ya, Pak ya, ininya penyelesaiannya. Bapak betulkan tahun 2018 mungkin akan ditanyakan dari mana uang Bapak. Oh, ini adalah dari penjualan tanah yang tidak dikenakan PPh misalnya. Asal memang itu benar secara ketentuan tidak dikenakan PPh. Mungkin Bapak akan lebih katakanlah lebih ekonomis apabila ikut pembetulan. Tapi kalau itu adalah objek PPh, walaupun itu untuk kepentingan umum dan Bapak tahu itu adalah objek PPh, saya rasa Bapak lebih baik ikut TPS. Baik, kita lanjutkan ini Pak Kodrat dan Pak Ali Fikri. Pertanyaan dari Ibu Susan, untuk omset di bawah 500 juta setahun tidak bayar pajak, apakah perlu pakai suket juga Pak? Atau bisa otomatis langsung? Silakan Pak Kodrat dan teman-teman. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Cak Ros di awal tadi waktu bendaharawan tadi, Bapak Ibu ya, memang di di PP 46 itu ada suket ya, surat keterangan bahwa dia UMKM. Nah, untuk undang-undang tentang HPP yang terkait dengan UMKM ini belum diatur lebih lanjut. Tapi memang idealnya kan semua perlu bukti nih Pak ya, bahwa saya mempunyai omset 500 juta atau lebih, terutama untuk UMKM ini memang ketika nanti dia berhubungan dengan via-via lain untuk memastikan bahwa memang yang bersangkutan mempunyai omset tidak lebih dari 500 juta, maka seyogianya harus memiliki surat keterangan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kodrat. Saya kira ini karena waktunya sudah mau habis ini, saya ada satu pertanyaan lagi untuk disampaikan kepada Pak Kodrat. Ini memang Pak Fikri, ini pertanyaannya mengenai pajak lebih banyak ya Pak Fikri. Tapi kalau Pak Fikri ada poin untuk disampaikan yang kita bisa lihat dari sisi akuntansi, langsung aja ya Pak ya disampaikan Pak Fikri ya kalau ada ya. Ini pertanyaan dari Bapak Hafiz, saya kira ini pertanyaan yang terakhir. Izin bertanya, kita tahu di PP 23 tahun 2018 ada batasan terkait dengan pengaplikasian untuk wajib pajak, OP, CV, dan PT. Saya kira tadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Kodrat tadi di pemaparannya. Masing-masing ada batas waktunya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menghitung PPh pasal 25 untuk tahun pertama, Pak? Silakan Pak Kodrat. Ini WP orang pribadi atau badan, Pak? Saya kira orang pribadi, Pak. Berbeda dia di ini kan aja Pak, kalau OP bagaimana, kalau CV bagaimana, kalau PT bagaimana ya? Nanti karena memang nggak spesifik ditanyakan Pak Hafiz ini apa kriteria WP-nya ya? Sebagaimana saya ungkapkan di awal tadi, sejarahnya PP 46, PP 23 ini sebelum 1 Juli tahun 2013 tidak ada yang namanya pajak final PPh pasal 4 ayat 2, semuanya dibayar melalui PPh pasal 25 kan begitu Pak ya. PPh pasal 25 itu adalah dihitung bisa berdasarkan pencatatan atau pembukuan. Bagi WP orang pribadi biasanya melakukan pencatatan. Dari hasil pencatatan jumlah omset 1 tahun itu biasanya dulu berlaku norma penghitungan Pak ya, kalau tidak salah. Untuk pedagang eceran dan lain-lain sebagainya itu yang setara itu sekitar 20% kan begitu. Jadi penghasilan brutonya kali 20% baru dikurangi PTKP, baru kena tarif progresif berdasarkan pasal 17. Kan begitu. Nah, kalau setelah sejak 1 Juli tahun 2013 berubah rezim tarifnya berubah, bahwa PP diatur melalui PP 46 itu peredaran bruto dikali 1% itulah pajak yang terhutang atas UMKM. Begitu. Nah, sejak tahun 2018
berubah lagi rezim pemajakan, rezim tarifnya itu, peredaran bruto dikalikan 0,5%, itulah PPh terhutang atas UMKM. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai HPP ini, tarifnya tetap 0,5%, tetapi thresholdnya ditingkatkan. Artinya batas tidak kena pajak. Kalau diistilahkan itu PTKP dalam tanda petik, Pak ya. Batas tidak kena pajaknya 500 juta. Kalau dia sampai dengan 500 juta, maka tidak ada PPh yang terhutang. Sementara kalau di atas 500 juta sampai dengan 4,8 M, maka PPh terhutangnya adalah 0,5%. Demikian Pak Torang. Ya, baik Pak Kodrat, tadi saya kira ya Pak siapa tadi yang bertanya, Pak Hafiz ya, itu tadi kan ada contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Kodrat, mungkin nanti coba dilihat lagi, saya kira akan mengacu ke sana ininya, bagaimana membayar PPh pasal 25-nya. Oke. Masih ada waktu 3 menit, saya memberikan kesempatan kepada partisipan, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silakan Pak, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan mengangkat tangan. Saya memberikan kesempatan 1 pertanyaan untuk langsung berinteraksi dengan para pembicara kita. Silakan, ada? Dylan kakinya bersih. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, karena memang waktunya juga sudah pas. Untuk pertanyaan-pertanyaan Ibu dan Bapak peserta yang belum kami diskusikan pada sesi ini, panitia menyatakan bahwa akan memberikan jawaban secara tertulis kepada Ibu dan Bapak. Dan kemungkinan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu tambahan, para pembicara nanti akan memasukkan tambahan jawaban mungkin atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya kira begitu Ibu dan Bapak. Jadi saya sudah menemani Ibu dan Bapak peserta webinar dalam sesi kedua webinar ini, karena masih akan ada closing remarks yang atas seminar ini yang perlu juga kita dengarkan. Saya akan mengembalikan waktu dan layar kepada Pak Sahata. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak M. Ali Fikri yang sudah menyampaikan paparan dengan sangat bagus tadi mengenai pembukuan dan pencatatan MKM, dan juga kepada Bapak Kodrat dan teman-teman yang sudah mendiskusikan dan memaparkan apa yang kita perlukan mengenai perpajakan UMKM dan sosialisasi Undang-Undang HPP. Mudah-mudahan materi dan diskusi yang sudah Bapak berikan ke kita, yang sudah Bapak sampaikan ke kita, itu memberikan manfaat yang besar Pak bagi kita, terutama pelaku UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat ataupun di seluruh Indonesia yang mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak sekali lagi kepada Pak Ali Fikri dan Bapak Kodrat. Saya sebagai moderator mengakhiri tugas saya. Saya akan kembalikan layar dan mic kepada Bapak Sahata Situmorang. Silakan Pak Sahata Situmorang. Baik, terima kasih Pak Torang atas panduannya kepada pembicara kita. Jadi terima kasih juga untuk pembicara Pak Ali Fikri dan Pak Kodrat serta rekan dari Kanwil DJP Nusa Tenggara. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi pelaku UMKM dimanapun berada, terutama bagi pelaku UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat. Baiklah, sebelum nanti acara ini akan ditutup oleh Pak Sabto Henry Budi sebagai host dari IAI wilayah Nusa Tenggara Barat, jadi saya mewakili IAI KAPJ mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara ini, terutama dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram, dan Kanwil DJP Nusa Tenggara atas segala dukungannya sehingga acara ini dapat berlangsung. Kami akan kembali bahwa setiap 2 minggu kita akan mengadakan webinar. Nantikan bisa dilihat di website kita atau di follow medsos kita, yaitu Halo Pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan webinar yang akan kita lakukan ke depan. Baiklah, kami juga memohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak selama dari awal acara hingga saat ini. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan di acara-acara berikutnya bisa lebih baik dan lebih bermanfaat buat kita semua. Untuk penutup, sebelum ditutup oleh Pak Sabto Henry Budi, saya akan membacakan, memberikan kata kunci yang ketiga untuk sebagai kunci-kunci terakhir, yaitu Sasambo. Jadi kata kunci yang ketiga itu Sasambo. Tadi saya sudah sebutkan kata kunci pertama UMKM, yang kedua HPP, dan yang ketiga Sasambo. Baiklah, dengan berakhirnya nanti akan ditutupnya acara ini, saya mengundurkan diri. Nanti akan ditutup langsung oleh Bapak Sabto Henry Budo sebagai Ketua IAI Wilayah Nusa Tenggara Barat. Buat untuk Pak Sabto Henry Budi, waktu dan layar saya serahkan, Pak. Jadi nanti langsung ditutup, nggak usah kembali ke saya, Pak, ya. Saya sudah mohon Pak, suaranya belum, Pak? Siap, Pak Sahata, nanti. Ya. Langsung ditutup, Pak, ya. Jadi di rundown masih penutup ke saya, tapi tadi saya sudah sampaikan penutup dari saya. Nanti Bapak sebagai Ketua IAI Wilayah yang juga menjadi host di acara ini menutup sekaligus webinar kita, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, peserta webinar, terutama sebelumnya saya tutup, saya mau memberi kesimpulan bahwa kegiatan webinar ini sangat akan mengapresiasi pada teman-teman UMKM, karena di sini dia dijelaskan dari mulai PP 23 sampai saat ini. Jadi sebelumnya di PP 23 itu kan kita dikenain 0,5%. Kemudian di tahun ini batasannya yang 50 juta. Kemudian di berikutnya setelah tahun 2022 ini akan meningkat menjadi sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak, kecuali nanti kalau dia sudah melebihi pendapatan dari 500 juta sampai 4,8 miliar baru dikenakan 0,5%. Kemudian di SHKMKM juga dijelaskan terkait dengan bagaimana menggunakan pembukuan yang baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi. Karena ini penting, Bapak Ibu, kalau kita hanya pencatatan saja, maka nanti kalau ada pemeriksaan pajak nanti tidak akan sinkron, karena yang diminta oleh pajak ini adalah laporan keuangan, bukan pencatatan dan pembukuan. Kalaupun nanti Bapak Ibu melalui pajak yang tinggi itu berat bagi Bapak Ibu yang UMKM. Jadi sebaiknya Bapak Ibu selalu menggunakan aturan main di dalam standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang utama sekali saya sampaikan kepada Bapak Deputi atau Bapak Menteri Koperasi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Deputi Kementerian Koperasi, kemudian Bapak Dekan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, kemudian Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, kemudian juga Bapak Kanwil Pajak
ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Salikun. Kemudian yang terutama sekali juga kami sampaikan terima kasih pada Halo Pajak dan IAI Kompartemen Akuntan Pajak, dalam hal ini juga kepada Pak Ali Fikri, kemudian juga Pak Kodrat dan kawan-kawan yang telah memberi atau menginspirasi bagi bagi para UMKM NTB, ya, dalam hal ini di Nusa Tenggara Barat maupun di luar Nusa Tenggara Barat. Demikian berakhirnya acara webinar ini, maka berakhir pula acara webinar ini. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.